Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ibadah minggu kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Indra Kurniadi dari GKI Kota Modern Tangerang. Majelis yang bertugas Penatua Dani, Penatua Manunggal, Penatua Hendrik, Penatua Sumarno, dan Penatua Teddy. Penerima umat, keluarga swasti, pemandu pujian Saudara Alfian dan Saudari Maria. Pengiring pujian Saudari Irma dan Saudari Alexandrina, pengisi pujian PS Sion, pendoa Ibu Nita, multimedia dan sound system Ibu Debi, Saudari Vicky dan Bapak Hari. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian. Pemilihan penatua diingatkan kembali kepada saudara-saudara jemaat yang belum memilih bakal calon penatua baru periode 2024 sampai 2027 agar melakukan pemilihan nama-nama bakal calon penatua baru yang dapat dilihat di papan di halaman gereja. Di depan pintu masuk gereja sudah tersedia formulir usulan calon penatua. Saudara-saudara jemaat dapat mengambil dan memasukkannya ke dalam kotak khusus pemilihan calon penatua yang telah tersedia di depan pintu masuk gereja. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok akan melaksanakan sakramen Baptisan Kudus Anak pada hari Minggu 17 Desember 2023. Bagi para orang tua yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat mendaftar pada tata usaha gereja dengan cara 1. Mengisi formulir permohonan, 2. Melampirkan fotokopi piagam pernikahan gerejawi, akte pernikahan dan akte kelahiran anak. Pendaftaran dibuka pada hari Minggu 29 Oktober 2023 hari ini dan juga ditutup pada hari Minggu 25 November 2023. Berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Minggu 22 Oktober 2023, Bapak Sandi Suhendro atau Cho Ingsam pada usia 67 tahun. Kakak dari Bapak Cho Ingking, kakak ipar dari Ibu Rosmini. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 24 Oktober 2023 di TPU Joto Lamongan, Jawa Timur. Berikutnya, pada Selasa 24 Oktober 2023, Bapak Octavianus Nathaniel Laure atau Pak Tony pada usia 57 tahun, koster dari Ruang Serbaguna, suami dari Ibu Rahel Kasmonah, ayahanda Bapak Yanto, Ibu Katrina, Ibu Christine dan Saudara Oscar. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 25 Oktober 2023 di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin memberikan uang duka untuk keluarga almarhum Bapak Tony, uang duka dapat ditransfer ke rekening gereja dengan menambahkan kode 11 di belakang nilai transfer. Atau dengan memberikan secara tunai di dalam amplop yang diberi keterangan uang duka Bapak Tony dan dimasukkan ke kantong atau kotak persembahan di ruang gereja. Kemudian pada hari Rabu 25 Oktober 2023 telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga Bapak Oi Chun Ho pada usia 62 tahun, kakak dari Ibu Oi Lin Hua atau Ibu Erlina, dan jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 26 Oktober 2023 di TPU Susukan, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Majelis dan segenap jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan rasa simpati dan mendoakan keluarga yang berduka diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Warta Panitia Bulan Keluarga. Shalom semuanya. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu.
Berikut update acara penyuluhan kesehatan jantungku tersayang yang diselenggarakan hari Minggu lalu tanggal 22 Oktober 2023 bekerja sama dengan Rumah Sakit Saint Charles. Pembicaranya ahli penyakit dalam, Dr. Rahmat Hamonangan. Berikut keseruan acara Jalan Sehat dan Lomba Masak Nasi Goreng kemarin, hari Sabtu 28 Oktober 2023. Juara 1 adalah Ibu Jenny dan Bapak Misael. Yeay. Selanjutnya inilah update acara Best Moment with Family. Jangan lupa setelah ibadah KAU 1, ada acara pelayanan kesehatan atau medical check-up dari Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok. Hari Minggu depan tanggal 5 November 2023, setelah kebaktian pagi jangan ketinggalan acara bazar yang seru. Setelah kebaktian sore ada peringatan hari ulang tahun GKI Cipinang Elok ke-42 tahun, sekaligus penutupan bulan keluarga 2023. Pada hari Minggu depan tanggal 5 November 2023 akan diadakan kegiatan sebagai berikut. Yang itu pertama pada kebaktian umum ke-1 akan dilaksanakan ibadah intergenerasional sehingga seluruh ibadah komisi anak, remaja, dan pemuda ditiadakan dan dipusatkan di dalam kebaktian umum. Yang kedua, selesai ibadah kebaktian umum pertama akan dilaksanakan kegiatan bazar di halaman gereja dan di sepanjang sisi jalan GKI Cipinang Elok sehingga tidak dapat digunakan untuk parkir kendaraan motor maupun mobil. Mohon perhatian Bapak Ibu karena ketersediaan tempat yang terbatas, jika masih memungkinkan mohon untuk tidak membawa kendaraan. Warta Panitia Natal
Panitia Natal dan Tahun Baru akan membuat kalender duduk bagi Bapak Ibu yang memiliki usaha dan ingin memasukkan profil usahanya ke dalam iklan kalender, dapat menghubungi Panitia Natal Ibu Debbie atau Bapak Yogi. Demikiannya warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari PKJ 13, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara, Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Tuhan berinisiatif menempatkan tiap orang dalam suatu keluarga. Di dalam keseharian kita bertumbuh bersama keluarga. Di tengah suka duka, situasi ribut rukun atau apapun. Sekalipun sulit, kita tetap diajak bertahan dalam keluarga. Karena damai dan sejahtera Allah tidak bisa diukur dengan materi, melainkan berbagai hal bermakna yang menjadi pengalaman membahagiakan hidup orang beriman. Ulangan 12 ayat 12, kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Apakah pengalaman membahagiakan buat kita, membawa kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Apakah selama ini kita dan keluarga kita sudah hidup di dalam Tuhan? Mari kita menyanyikan pujian, inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang
jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saya beri waktu bagi Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dengarlah kata demi kata di dalam doa kami, kalimat demi kalimat di dalam doa kami. Kami minta ampun Tuhan kalau kami berbuat dosa. Bahkan di dalam pengakuan dosa pun mungkin kami gak sebegitu jujur ya Tuhan. Kami masih menutupi beberapa hal dari Tuhan. Buatlah hati kami peka dan sensitif dengan kekudusan Tuhan, supaya kami tahu betapa berdosanya kami, sekaligus betapa kudusnya Engkau, betapa besarnya cintamu pada kami. Tuhan, ampunilah dosa kami, transformasi hati kami, supaya kami punya hidup yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu, yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan pujian Dulu Ku Tertindih Dosa. Ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Meluap sukacitaku, Tuhan Yesus menjamahku, diriku
ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamah meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita berikan salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. PKJ 143, Yesus tetap mengasihi aku. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap takkan memisahku, bahkan nyawanya Ia beri, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku dikuasai dosa, Yesus selamatkanku yang menggoda. Ku diataskan, ku ditebus, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku. Bukan
Yesus milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk pelayanan firman. Tuhan, nyatakanlah cinta kasih-Mu melalui firman-Mu. Bantu kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Pikiran dan hati kami cenderung menolak ya Tuhan. Condong kepada kebebalan daripada merendahkan hati di hadapan-Mu. Bapa Surgawi, berbicara kepada setiap kami. Berkati apa yang hamba persiapkan ini diubah menjadi anggur firman yang bisa dinikmati oleh jemaat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat Mazmur 128. Bolehkah saya ajak Bapak Ibu bergantian? Ayat yang tercetak ke sebelah kiri saya bacakan. Yang masuk ke sebelah kanan Bapak Ibu jemaat yang membacakan. Mazmur 128. Berkat atas kepala rumah tangga nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Demikian pembacaan firman, berbahagia saudara yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, Shalom. Senang bertemu Bapak Ibu kembali di ibadah umum pada hari ini. Bapak Ibu jemaat, kita bicara soal keluarga pada hari ini dilandaskan dari Mazmur 128. Saya awali dengan ayat 3 dan 4, Bapak Ibu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Saudara membaca Mazmur ini, kita mendapat kesan yang kuat, berkat Tuhan itu turun di dalam keluarga. Kalau nggak ada keluarga, nggak ada berkat Tuhan. Kesannya seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu perhatikan ayat yang ketiga. Istrimu menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jadi berkat Tuhan itu sangat kuat digambarkan di dalam keluarga. Kalau kita lihat ke bagian Alkitab di sana sini Bapak Ibu, misalnya di Ulangan pasal 6. Bapak Ibu ingat gak hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu harus diterapkan di dalam keluarga. Ajarkan pada waktu engkau sedang apa Bapak Ibu? Sedang berbaring, sedang OTW, sedang dalam perjalanan, apalagi itu ada 4. Dalam segala waktu, kata Ulangan 6, Bapak Ibu harus mengajarkan firman Tuhan di dalam keluarga.
Nah sekarang pertanyaannya, keluarga yang diberkati Tuhan tuh keluarga yang seperti apa sih? Keluarga yang diberkati Tuhan tuh keluarga yang seperti apa? Bapak Ibu, saya mengajak Anda melihat 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Mari kita lihat contoh satu keluarga, Bapak Ibu. Saya bacakan buat saudara-saudara. 2 Timotius 3, 10, 17. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, surat ini ditujukan untuk siapa? Timotius. Saudara sebutkan nama mamanya. Saudara sebutkan nama neneknya. Saudara membaca bagian ini, kita melihat Timotius itu mendapatkan teladan dari mamanya. Kok bukan papanya ya Pak? Saudara ingat gak siapa papanya Timotius? Saudara, Alkitab mencatat Timotius itu anak dari Eunike, orang Yahudi, dan suami dari Eunike itu adalah orang Yunani. Tetapi meskipun keluarga ini tidak ideal, Tuhan tetap memberkati keluarga ini. Melalui siapa? Melalui neneknya, Lois, melalui Eunike, sampai kepada Timotius. Ada keteladanan di sana. Saya suka sekali saudara ayat ke-14. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bapak Ibu jangan iseng ya terus berkata, oh Pak kalau gitu nikah beda agama boleh ya. Ini buktinya gak apa-apa dia. Wah saudara, ada kalau di surat pengantar sinode wilayah sebelum tahun gerejawi ini bergulir itu ada tema besar ya. Ecclesia Domestika, Ecclesia Schola. Itu temanya di penabur yang juga tema tahun ini di sinode wilayah. Kalau Anda baca dengan cermat surat di sana, salah satu himbauan untuk jemaat-jemaat adalah supaya mengeksplorasi tulisan-tulisan dari Gary Thomas, Gary Chapman. Gary Thomas tuh nulis buku Sacred Search, Sacred Marriage. Waduh Bapak Ibu, kalau Anda menggali tulisan-tulisan itu, nikah itu bukan cuma satu agama. Nikah itu harus satu server. Bapak Ibu tahu nggak satu server? Bukan cuma sekedar, oh ini pemuda ciplok ya, masih single ya, oke lah. Kamu orang Kristen ya? Oh iya sama saya. Nggak sekedar itu kata Gary Thomas. Punya objektif yang sama, punya tujuan yang sama. Banyak rumah tangga itu berantakan, kenapa? Karena cuma sekedar kamu Kristen ya. Belum tentu Kristen satu server, apalagi beda agama. Dukcapil Indonesia nggak memungkinkan hal itu. Saya nggak tahu ya kalau bisa bermain di sini kan semua bisa dibayar Bapak Ibu. Tapi aturan resmi konstitusi negara kita nggak memungkinkan hal itu.
Dan saya menyebutkan contoh ini bukan menjadi celah buat Bapak Ibu. Oh bisa ya Pak. Saya cuma mau bilang dalam ketidaksempurnaan, Bapak Ibu tetap bisa menjadi teladan buat anak-anaknya. Saya suka sekali Bapak Ibu 2 Timotius ini. Bagian yang 16. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ini tugas siapa Bapak Ibu? Ini tugas orang tua kan? Ini tugas orang tua nih 4 ini nih. Tapi Paulus berkata kepada Timotius, seluruh kitab suci bermanfaat untuk 4 hal ini. Saya punya anak masih kecil, 1 umur 5 tahun, yang kedua kemarin tanggal 27 Oktober ulang bulan yang ke-7. Masih kecil. Anak-anak kalau masih kecil nempel sama orang tuanya Bapak Ibu ya. Begitu remaja gak mau dia, pergi sendiri sana. Saya sendiri, kamu sendiri. Saudara, makin besar otoritas kita terhadap anak itu makin berkurang. Kagak bisa diatur in some sense. Tapi kalau Bapak Ibu memperkenalkan firman Tuhan kepada mereka, makin besar otoritas orang tua berkurang. Makin besar pula otoritas firman atas anak itu. Kalau dari kecil sudah diberikan firman Tuhan. Saudara berikan itu enggak kepada anak-anak? Saya mengutip seorang penulis novel, James Arthur Baldwin. Dia ngomong begini, anak-anak tidak pernah menjadi sangat baik dalam mendengarkan orang tua, tapi mereka tidak pernah gagal untuk meniru mereka. Amin. Anak-anak tidak pernah menjadi sangat baik dalam mendengar orang tua. Bapak Ibu dan saya suka ngomong ke anak, kamu punya kuping gak? Tapi mereka tidak pernah gagal untuk meniru orang tua. Gak pernah gagal mereka. Saya berkhotbah di satu sekolah penabur, belum lama ini, minggu ketiga bulan ini. Saya tuh khotbah depan saya anak-anak, di Zoom ini ada orang tua. Agak sulit ya. Kalau saya khotbah satu server kayak gini, orang dewasa lebih gampang. Tapi ini ada anak kecil, di Zoom-nya ada orang tua. Khotbahnya mirip-mirip karena temanya Ecclesia Domestika itu. Lalu saya mengajak Bapak Ibu orang tua tuh berrefleksi, merenung. Apa yang paling papa dan mama cintai di hidup ini? Yang paling papa mama treasure, ya, saya sambil menatap kamera. Ketika saya nanya gitu kan, sekali-sekali saya ngomong ke anak-anak, sekali-sekali saya natap ke Zoom, ke layar. Ketika saya bertanya ke papa mama, apa yang paling papa mama treasure dalam hidup ini? Ada satu anak kecil duduk di sana berkata, Cuan. Itu anaknya siapa? Saudara, saya nggak tahu, kita nggak bisa menghakimi hanya dari satu peristiwa. Oh, jangan-jangan orang tuanya begini-begini. Kita nggak bisa menghakimi itu. Tetapi kalau Anda setiap hari di keluarga yang dihargai itu cuma cuan, cuma uang, anak Anda akan belajar. Saya harus dapat cuan. Ini cuan nggak? Nggak usah. Bocuan. Yang bocuan nggak usah. Tapi yang cuan saya mau ambil. Peter Tanci, seorang pendeta, dia bilang begini, anak-anak belajar kekristenan tidak dari ceramah yang panjang, tapi mereka mengamati kita setiap hari. Anak-anak akan mengembangkan sikap apatis rohani bila orang tuanya munafik. Sekali lagi, anak-anak belajar kekristenan tidak dari ceramah yang panjang, tapi mereka mengamati kita setiap hari. Anak-anak akan mengembangkan sikap apatis rohani bila orang tuanya munafik. Saudara punya relasi yang baik dengan Tuhan? Saya mau kasih contoh tapi saya bingung ke siapa ya di sini ya. Saudara, andai kata saya ngobrol sama satu orang ya saudara ya. Saya bilang sama dia, selamat pagi Pak.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Dan saya melakukan hal ini selama 10 tahun. Kalau Anda jadi lawan bicara saya gimana? Iya, selamat pagi sih. Cuma 10 tahun loh. 10 tahun atau 20 tahun, 30 tahun. Kita ngomong sama dia dengan nada yang sama, intonasi yang sama, kata-kata yang persis sama. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ucapkan di doa makan Bapak Ibu selama 30 tahun terakhir ini? Sama gak? Apa yang Bapak Ibu ucapkan di doa malam sebelum tidur setiap hari? Sama gak? Kalau Bapak Ibu mengucapkan kalimat yang sama Tuhan setiap hari, setiap saat, saya rasa Bapak Ibu gak berhubungan dengan the living God, Allah yang hidup. Kita punya Allah nih hidup. Dia relate dengan kehidupan kita. Dia berfirman sama kita. Kitanya yang gak peka dan sensitif sama firman Tuhan. Kita gak rasa Tuhan bicara, tapi Tuhan tuh bicara sama kita. Kalau Anda dan saya mengajarkan doa yang itu saja kepada anak kita itu. Bapak Ibu, contoh paling jelas tuh kalau retret. Atau kalau lagi ada kebersamaan tadi ya. Kalau doa makan kan gabungan kan. Begitu prasmanan ambil nasi, Anda doa lagi. Begitu lihat nasi, memang lihat nasi tuh merem saudara. Udah pasti saudara gak menaikkan syukur kepada Tuhan pada waktu Anda sedang berdoa bersama. Atau pada waktu lihat nasi itu memang udah mata kita udah mengatur, merem. Udah doa ya tadi ya. Kita gak sungguh memiliki hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan 2 Timotius 3, 10 dan 11. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita. Bandingkan Bapak Ibu dengan 1 Korintus 11 Bapak Ibu. Ayat 1. Saya bacain buat Bapak Ibu. 1 Korintus 11 ayat 1. Wah saudara, ini ayat yang penting sekali ya. Saya bacain buat Bapak Ibu. Paulus berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Ikutilah teladanku sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Bapak Ibu berani gak ngomong sama anak Bapak Ibu? Ikuti teladan Papa karena Papa juga mengikuti Kristus. Berani gak? Oh, dosa saya masih banyak Pak. Dosa saya masih banyak Bapak Ibu, mari kita eksplorasi. Paulus dosanya apa? Paulus tanpa dosa? Apa dosanya Paulus? Ini orang kemungkinan apa Bapak Ibu? Pemarah. Paulus pernah konflik gak dalam pelayanan? Pernah, sama siapa? Barnabas. Apa konfliknya Paulus? Ada satu orang muda namanya Yohanes Markus gak tahan banting. Meninggalkan pelayanan. Paulus bilang orang kayak gitu gak usah diundang pelayanan lagi. Oh keras banget model kepemimpinannya. Barnabas berkata, kamu gak mau dia, aku mau. Aku dampingi, kamu silahkan perjalanan misi. Aku gak ikut sama kamu. Konflik Paulus sama Barnabas. Waktu udah tua, Paulus bilang kan, panggil Yohanes Markus. Sebab pelayanannya penting bagiku, kata Paulus. Bapak Ibu, kita semua termasuk Paulus bukan orang yang sempurna. Jangan pikir, oh ini mah Paulus Pak. Enggak. Tapi in some sense, dalam pengertian tertentu, Bapak Ibu dan saya punya kekuatan untuk berkata sama anak-anak, ikuti teladan saya. Seperti saya mengikuti Kristus. Saya
lagi baca buku judulnya Integrity dari Jonathan Lamb. Orang Langham di Inggris. Bukunya ditulis tahun 2006, 17 tahun yang lampau. Jonathan Lamb ini ngomong begini Bapak Ibu. In media conscious age, dalam zaman yang disorot dengan media, 17 tahun lalu loh. 17 tahun lalu Facebook udah ada belum? 17 tahun lalu kita pakai apa Bapak Ibu? Ada yang punya Friendster enggak? Udah tua banget ya ini yang pakai Friendster ya. 17 tahun lalu belum ada Facebook, Instagram, TikTok, apalagi YouTube, nggak ada. Mungkin udah ada tapi nggak masif seperti sekarang. Jonathan Lamb berkata, di dalam zaman yang disorot dengan media, gereja itu berlomba-lomba untuk menjaga wajahnya di dunia digital. Saya cuma mau bilang sama Bapak Ibu begini, kalau kita punya integritas, kita tidak perlu menyembunyikan kelemahan kita sama anak-anak kita. Siapa yang bilang Bapak Ibu harus sempurna? Emang Paulus sempurna? Enggak. Integritas Bapak Ibu dan saya justru terletak di dalam ketidaksempurnaan. Pernah nggak Bapak Ibu minta maaf sama anaknya? Saya minta maaf. Mungkin tadi saya berlebihan sama kamu, maafin saya ya. Saudara perhatikan Rasul Paulus di 2 Korintus pasal 12. Ada satu duri dalam dagingnya kan, minta dicabut nggak dikasih. Wah di situ Paulus menuliskan pergumulannya. Ayat paling bawah dari 2 Korintus pasal 12 berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Jemaat, kalau kita punya hubungan dengan Kristus, Bapak Ibu nggak jadi orang super yang near dosa, tanpa dosa, sinless. Bapak Ibu tetap jatuh dalam dosa. Tapi Bapak Ibu dan saya punya kerendahan hati untuk minta maaf, untuk mengampuni. Di titik itulah anak kita mendapatkan keteladanan. Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Kita bukan orang yang sempurna, tapi kita bisa jadi teladan untuk anak-anak yang ada di bawah kita. Saudara, saya ingin menutup dengan kalimat dari seorang pendeta namanya Tim Keller. Tadi saya udah bilang di awal, apa hukum yang terutama? Bapak Ibu menjawab dengan tepat. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Saudara, Tim Keller bilang begini terhadap kalimat perintah yang terutama itu. Dengarkan ya Bapak Ibu. Kalau saya tidak mencintai Tuhan lebih dari istri saya tidak akan mencintai istri saya dengan benar. Saya akan menghancurkan istri saya dengan harapan saya. Dia harus memuji, mengkonfirmasi saya setiap waktu. Dia tidak boleh sakit, mengalami hal buruk. Maka saya akan kesal kalau dia sakit. Saya akan marah padanya. Kami akan masuk dalam konflik. Kecuali saya mencintai Tuhan lebih daripada Kathy, istrinya. Saya tidak akan pernah mencintai Kathy dengan tepat. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau saya tidak mencintai Tuhan lebih dari istri saya tidak akan mencintai istri dengan benar. Bapak Ibu, Tuhan menyatakan berkat melalui keluarga. Kita sayang banget sama istri, sama anak kita, sama suami kita. Tapi, kalau kita mencintai mereka lebih daripada Tuhan, kita menempatkan mereka di posisi Mesias, juru selamat buat keluarga kita, mereka ini capek. Tiap hari dituntut sama kita. Tiap hari harus gini, harus gitu. Dan bukan hanya mereka yang capek, Anda akan capek. Karena Anda gak mendapatkan pemenuhan itu dari istri dan anak. Kecuali saya mencintai Tuhan lebih daripada istri, saya tidak akan pernah mencintai istri saya dengan tepat. Ini kalimat
populis dari seorang pendeta Tim Keller yang mengartikulasikan ulang hukum yang terutama. Jadi Bapak Ibu jangan lupa dengan Tuhan. Jangan pernah lupa dengan Tuhan. Dia yang first and foremost. Saya takut ya kita orang GKI bulan Oktober ini kita suka lupa Bapak Ibu. Ini bulan keluarga. Bapak Ibu ingat gak? Ada hal penting lain buat gereja di samping bulan keluarga apa? Reformasi gereja. Reformasi gereja itu tanggal 31 Oktober. Minggu kelima. Apa itu reformasi? Kembali ke bentuk semula. Always reforming, kembali ke bentuk semula. Jangan lupa Bapak Ibu, gereja itu hidup pakai Alkitab ribuan tahun, tapi Alkitab tidak pernah berotoritas. Martin Luther yang mengembalikannya. Rediscovery of the Bible. Sejak 1517 Alkitab diterjemahkan. Jemaat bisa baca. Orang bisa baca firman. Maka saya mau mengajak Bapak Ibu mengevaluasi hidup keimanannya. Apakah yang Bapak Ibu doain itu aja formulanya? Anak saya kalau mau tidur saya ajarin doa. Ayo doa sama papa. Kara. Nama anak saya Kara, bukan santan ya Bapak Ibu. Karena kita doa sama Tuhan. Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus hari ini Kara bersyukur. Karena apa? Hari ini Kara taekwondo. Hari ini Kara main sama si A, si B. Mau gak mau ada formulanya. Tuhan Yesus ampuni Kara kalau Kara berbuat dosa. Kadang waktu ngucapin kalimat itu anak saya nangis. Tuhan Yesus tadi karena marah sama mama. Saya gendong anak saya, istri saya di depan ngeliatin. Waktu lampu udah dimatiin, istri saya bilang sama saya, "Koh tadi karena tuh nangis loh." Udah saya terharu banget. Kalau udah syukur dan pengampunan dosa yang terakhir dia udah tahu. Sekarang karena mau tidur, dalam Tuhan Yesus sekarang berdoa, amin. Saya selalu tepok pahanya sebentar Kara. Sekarang Kara mau tidur. Enggak, bobo. Tuhan Yesus tolong jagain Kara, jagain papa, jagain mama. Bapak Ibu mau enggak punya pola doa yang kayak ngomong sama orang yang hidup. Masa sih Bapak Ibu ngomong kalimat yang sama saya tiap kali ketemu? Bosen banget kan? Kalau Bapak Ibu sedang bicara dengan the living God, Allah yang hidup, Bapak Ibu gak akan mengulang kalimat doa yang sama. Kecuali Bapak Ibu makan, supaya bisa makan harus tutup mata. Bapak Ibu akan tutup mata dan doa secepat mungkin untuk bisa makan. Bukan untuk mengucap syukur kepada Allah. Dan ketika Anda gak punya hubungan dengan Allah, anak Anda tahu bahwa Anda itu munafik sebenarnya. Dia juga gak akan mengikuti teladan Anda. Mau gak Bapak Ibu seperti Paulus, ikuti teladanku, hidupku, cara hidupku, pengajaranku, imanku. Lah kayak orang sempurna aja. Orang kita semua jemaat PA surat Paulus kok Paulus ada kelemahannya? Dia punya kelemahan. Tapi dia punya kerendahan hati untuk minta maaf. Disitulah terletak integritasnya. Mari kita berdoa saudara. Bapak Ibu di dalam saat hening, saya ajak Bapak Ibu semua berdoa. Sebutin nama suaminya, sebutin nama istrinya, anak-anaknya. Kita berdoa supaya kita menjadi teladan yang baik buat keluarga kita. Mari kita berdoa sejenak dalam saat hening ini.
Bapa, dengarlah doa kami. Tolong kami mengasihi-Mu lebih daripada keluarga kami. Kami ingin jadi teladan buat pasangan, buat anak-anak kami. Supaya kelak tanpa otoritas kami, mereka tetap menghormati otoritas Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa jemaat. Kami mohon ya Tuhan kepadamu, Engkau memberkati setiap keluarga di GKI Cipinang Elok. Setiap pasangan yang baru menikah atau mau menikah, hidup di dalam rumah tangga. Tuhan menolong sehingga kami merefleksikan relasi antara Kristus dengan jemaat di dalam relasi kami dengan pasangan kami. Kami rindu ya Tuhan, kehidupan pernikahan kami mewartakan kabar baik Injil itu. Orang melihat kami saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam kelemahan-kelemahan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan para pemimpin di tiap daerah. Persiapan bangsa ini menuju pemilu 2024. Kiranya Tuhan menolong supaya ada stabilitas politik yang tidak berdampak jelek bagi ekonomi, mempengaruhi perekonomian kami, mempengaruhi juga perekonomian gereja. Pelihara bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami rindu ada integritas politik di diri setiap elit politik kami. Kami rindu melihat politik yang jujur, bersih. Tuhan menolong sehingga kami sebagai umat juga peka dengan hal ini. Memilih yang terbaik, yang tepat sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Berikan hikmat kepada kami ya Tuhan di dalam situasi politik yang hangat akhir-akhir ini. Tuhan menolong Indonesia dan Tuhan memberkati gereja.
Kami berdoa buat oma dan opa, warga senior di persekutuan supaya tetap sehat. Kami berdoa buat saudara-saudara yang sedang sakit dan ada di rumah, Bapak Tony Magani, Bapak Untung Tobing, Bapak Maison Sitompul untuk persiapan operasi batu empedu dan penumpukan lemak pada hati. Tuhan menolong supaya mereka disembuhkan, dikuatkan. Pak Maison Sitompul boleh siap menghadapi operasinya. Kami berdoa buat saudara-saudara pasca tindakan medis dalam pemulihan. Ibu Pingkan, Ibu Yosefin, Ibu Marta, Ibu Yuni, Bayi Jeremy, Bapak Julius, Bapak Suprihadi, Bapak Erwin, dan Saudara Niko yang sedang kemoterapi. Dan seluruh jemaat simpatisan lain yang tidak kami sebutkan Tuhan, Engkau menolong supaya mereka boleh speed recovery, pulih, kembali ke kegiatan sehari-hari dengan baik. Tuhan memelihara. Kami berdoa untuk proses pemilihan calon penatua baru. Berkati agar jemaat terlibat, ikut dalam pemilihan, terpilih juga para pemimpin gereja untuk tahun gerejawi yang baru nanti. Tuhan pimpin estafet kepemimpinan di gereja ini. Berdoa untuk panitia Natal yang sedang persiapan menuju Desember 2023. Tuhan tolong agar panitia dikasih hikmat dalam menyusun setiap acara. Berdoa untuk keluarga yang sedang berduka, keluarga almarhum Bapak Tony, keluarga Bapak Chu Ingking, keluarga Ibu Erlina. Tuhan kasih kekuatan dan penghiburan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Cinta kasih Tuhan yang hangat menyelimuti setiap keluarga. Hanya Engkau yang bisa menenangkan ya Tuhan hati kami yang gelisah ini. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Tuhan, dunia ini bertumpu kehidupannya pada Tuhan. Berbelas kasihanlah atas dunia ini. Kami mohon Engkau memberkati dunia ini Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan setiap keluarga, setiap pribadi dalam mencari kehendak Tuhan, di pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, kesehatan, dan lain-lain. Tuhan menolong setiap individu yang bergumul. Kami sekali lagi Tuhan rindu ada harmoni di tiap keluarga. Keluarga merefleksikan Injil Kristus. Bukan keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang mau mengasihi, mengampuni satu dengan yang lain. Bapak berkati setiap keluarga di GKI Cipinang Elok. Dengarlah doa ini, kami naikkan di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk ke dalam liturgi persembahan. Nat persembahan diambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-17 hingga ke-19. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 pagi dan jam 5 sore, persembahan akan kita edarkan melalui kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari, pada jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KJ 291, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, bila pada hari ini kami masih dapat berkumpul untuk beribadah dan menerima pesan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mencintai Tuhan lebih dari segalanya, dan ajarlah kami juga ya Bapa untuk dapat menjadi teladan bagi keluarga kami. Ya Tuhan, kami bersyukur jika pada saat ini kami juga dapat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Walaupun apa yang mungkin kami berikan ini tidak sepadan dibanding berkat dan kemurahan Tuhan kepada kami, tapi kiranya Tuhan berkenan menguduskan dan menerima persembahan kami ini supaya dapat menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini akan digunakan. Ajarlah kami juga Tuhan untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal, dan terlebih mempersembahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat, pesan terakhir hanya satu saja. Cintai Tuhan dengan segenap hati. Sebagai yang pertama dan terutama. Kalau Bapak Ibu mencintai Tuhan dengan segenap hati, Bapak Ibu juga akan mencintai pasangan, anak-anak tepat sebagaimana seharusnya. Dan mereka akan menjadi dapat berkat melalui Bapak Ibu sekalian. Berbahagia tiap rumah tangga. Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita menutup ibadah minggu kita hari ini dengan kembali menyanyikan KJ 318 ayat yang kedua. Bahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu.
Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk, mari kita bersatu teduh sejenak. Kami mengingatkan kembali kegiatan kita dalam rangka bulan keluarga. Silakan segera mendaftar dan mari kita semua dapat berpartisipasi dalam kegiatan sepekan kita juga. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus memberkati.